Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak menjelaskan matematika secara virtual. Silakan tonton video ini sampai habis bersama Bapak Hidayatullah SPD. Silakan klik subscribe, like, and share, nyalakan notifikasinya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 7 yaitu segitiga atau triangle. Di sini Bapak akan menjelaskan segitiga sama sisi, equilateral triangle. Di sini kita lihat gambarnya, sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Tolong perhatikan di gambar, berarti sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Semua sisinya sama panjang, maka disebut dengan segitiga sama sisi. Kemudian sudutnya sama besar. Karena sama besar, maka masing-masing sudut yaitu 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena jumlah ketiga sudut dalam segitiga 180 derajat, sedangkan ketiga sudutnya sama besar. Maka 180 bagi 3 yaitu 60 derajat. Kemudian mempunyai 3 sumbu simetri lipat. Ya. Kemudian segitiga sama kaki. Sifat-sifat segitiga sama kaki. Nah, tolong diperhatikan, mempunyai dua sisi yang sama panjang, yang disebut kaki-kakinya. Tolong perhatikan di gambar, yang mana yang mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AC. Ini adalah lambang dua sisi yang sama panjang. Kemudian, mempunyai dua sudut yang sama besar. Karena segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang sama panjang, sisi AB dan sisi AC ini sama panjang, maka dua sudutnya sama besar, yaitu sudut B dan sudut C. Kalau sudut B di sini adalah 30, maka sudut C juga 30 derajat. Kalau sudut B 40, maka sudut C pun 40 derajat. Kemudian mempunyai satu garis simetri, yaitu garis simetrinya di tengah-tengah. Kemudian segitiga sembarang. Sifat-sifat segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi AB tidak sama panjang dengan BC, tidak sama panjang dengan CA. Mempunyai sudut berbeda. Sudut A berbeda dengan sudut B besarnya. Sudut B besarnya berbeda dengan sudut C. Jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Berarti sudut A besarnya ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Sekarang segitiga siku-siku. Sifat segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang mana di gambar sudutnya siku-siku, Pak Guru, yang siku-siku lambangnya sudut B. Betul Ananda, bahwa sudut B ini adalah lambang siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Yang kedua adalah sisi depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Pak Guru ingin bertanya, pada gambar yang mana sisi miring? Aku tahu Pak Guru. Yang sisi miring adalah depan sudut B, depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC. Betul Ananda, bahwa sisi AC adalah sisi miring, sisi terpanjang. Jumlah ketiga sudutnya 180 derajat, berarti sudut A ditambah sudut B yaitu 90 derajat, ditambah sudut C, totalinya adalah 180 derajat. Nah, contoh satu, Pak Guru memberikan soal pada gambar sudut S adalah 70 derajat, sudut R 7X dalam bentuk variabel, sudut P adalah 4X dalam bentuk variabel. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan nilai X. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita harus paham dulu. Sekarang Pak Guru tanya, apakah sifat daripada sudut-sudut segitiga? Pak Guru, aku tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Betul Ananda. Bahwa kalau kita lihat sudut S
ditambah sudut R, ditambah sudut P, itu jumlahnya harus 180 derajat. Maka kita tuliskan ya nak ya. Berarti 7X yang di sebelah R, yaitu sudut R, yaitu 4X sudut P, dan yang di atas adalah 70 derajat sudut S. Maka totalnya 180 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan variabel X dengan variabel X, 7X tambah 4X, yaitu 11X. Kemudian 70 derajat Pak Guru pindahkan ke kanan jadi min 70 derajat. Maka 11X sama dengan pengurangan daripada 180 derajat kurang 70, yaitu 110 derajat. Maka nilai X itu sendiri adalah 110 derajat, ini nak ya, dibagi dengan 11, yaitu 10 derajat. Dapatlah nilai X 10 derajat. Ini sudah jawabannya. Contoh 2. Diketahui sudut A. Yang mana sudut A? Sudut A adalah yang kiri, 30 derajat. Sudut B 100 derajat. Yang mana sudut B? Yaitu yang di atas 100 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan sudut ACB. Tolong perhatikan kepada gambar ACB. Berarti ini sudut yang ini yang Pak Guru lihat di kursor. Nah ini sudut ACB. Sudut BCD berarti sampingnya. BCD sampingnya. Mari sama-sama kita selesaikan contoh 2 ini. Sudut A 30 derajat, sudut B 100 derajat. Nah, pertama-tama kita menggunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Berarti sudut A 30 derajat, ditambah sudut yang di atas 100 derajat, ditambah sudut ACB yang ditanya ini. Totalnya jumlahnya harus 180 derajat. Maka kalau kita jumlahkan 30 tambah 100 derajat adalah 130 derajat. Ditambah sudut ACB yang ditanya ini. Tolong diperhatikan kursornya sama dengan 180 derajat. Maka sudut ACB yang kita dapatkan adalah 80. 180 ini kita kurangkan dengan 130. Karena apa? 130 pindah ke kanan jadi min. Maka jawabannya adalah sudut ACB yang ini, yang lihat kursor, adalah 50 derajat. Kalau ini 50 derajat, berapa sampingnya? Nah ini. Kalau sudut ACB, ini yang 50 derajat, dengan sudut BCD yang di sampingnya, ini kalau Pak Guru lihat adalah saling berpelurus atau supplementary. Nah, apa arti supplementary atau berpelurus? Itu sudutnya jumlahnya, baik yang kiri maupun yang di sampingnya kanan, jumlahnya harus 180 derajat. Nah, sudut ACB sudah kita dapatkan dari jawaban sebelumnya, yaitu 50 derajat. Sudut BCD yang ditanya, yaitu sudut yang sampingnya. Jumlahnya 180 derajat. Sekarang Pak Guru tanya, kenapa jumlahnya harus 80 derajat? Pak Guru, aku tahu, karena sudut yang kiri dan sudut kanan ini saling berpelurus. Kalau saling berpelurus, itu jumlahnya harus 180 derajat. Betul Ananda, 100. Bahwa Ananda sudah paham tentang konsep berpelurus. Maka sudut BCD adalah 180 derajat kurang 50 derajat, yaitu 130 derajat. Nah, sekarang luas segitiga. Bapak berikan contoh soal luas segitiga yang berbentuk analisa, yaitu high order thinking skill, supaya Ananda terlatih. Sebab luas segitiga ini sudah dipelajari di jenjang SD. Namun di SMP kita masuk kepada soal luas segitiga yang berbentuk analisa. Tolong perhatikan pada gambar. Di sini diketahui panjang AB 12 cm. Mana panjang AB? A ke B. Ini tingginya 12 cm. Panjang C ke E. C ke E, berarti yang di bawah. C ke E yang mendatar ini yaitu panjangnya 8 cm. Panjang FG. F ke G, tinggi keseluruhan 15 cm. Panjang FH. F ke H. Jadi hanya sini nak ya. FA itu 3 cm. Pertanyaannya, tentukan luas yang diarsir. Nah, sekarang Pak Guru tanya, bagaimana mencari konsep luas yang diarsir? Kira-kira konsepnya apa? Pak Guru, kalau kita perhatikan, luas yang diarsir itu adalah luas segitiga CEA. Perhatikan kursornya CEA. Berarti luas segitiga ini, nak. Oh, kemudian ditambahkan luas segitiga CEG.
Ya. Nah, kita kurangin dengan 2 kali yang kosong, yaitu CED. Kenapa kok 2 kalinya? Nah, sekarang Pak Guru lihat. Kenapa 2 kalinya? Karena untuk segitiga CEA yang diarsir ini kan kita kurangin dengan luas segitiga yang kosong. Dan untuk luas segitiga CEG, nah untuk luas segitiga CEG ini juga ada yang kosong. Maka EDG dengan CDA 2 kali yang sudut yang kosong itu CED. Pak Guru, aku belum mengerti Pak Guru. Oke Pak Guru ulang lagi. Konsep untuk mencari luas yang diarsir, luas kiri dan luas kanan ini konsepnya pertama-tama Pak Guru jelaskan dengan pelan-pelan ya nak ya. Itu luas segitiga ACE, ACE, nih luas segitiga ACE. Nah, berarti kan luas segitiga ACE ini adalah terdiri dari luas segitiga yang diarsir CDA ditambah dengan yang luas segitiga yang kosong ini yaitu CED. Kalau kita tambahkan dengan luas segitiga CEG, berarti kan terdiri dari apa, nak? Luas segitiga EDG yang diarsir ditambah yang kosong. Berarti kalau Pak Guru tambahkan, untuk mencari luas yang diarsir harus dikurangin dengan 2 kali luas segitiga yang tengah-tengah, CED. Maka luas segitiga konsepnya adalah luas segitiga ACE ditambah luas segitiga CEG harus dikurangin dengan 2 kali luas segitiga yang tengah-tengah ini, yang tidak diarsir, yaitu CDE. Kenapa dikalikan 2? Karena dia tadi kan sebelah kiri dan sebelah kanan, konsepnya seperti itu. Nah, kita cari satu-satu. Sekarang bagaimana luas segitiga ACE? ACE, berarti alasnya 8. Bisa diterima nak ya? Paham ya? Kemudian untuk yang tingginya mana? Ini nak. Yaitu tinggi AB 12. Maka 8 kali 12 hasilnya dibagi 2. Kalau Pak Guru hitung 48 cm persegi. Kemudian luas segitiga yang di kanan. CEG. Berarti alasnya 8, tingginya yang FG 15. Hasilnya dibagi 2. Kalau Pak Guru hitung, hasilnya 60 cm persegi. Kemudian luas segitiga yang di tengah, yang tidak diarsir, yaitu CED. Yaitu alasnya 8, tingginya nih nak, nih yang putus-putus. Yaitu kalau Pak Guru lihat di sini setara dengan 3 cm. Setara dengan tinggi FA. 8 kali 3 hasilnya dibagi 2. Kalau Pak Guru hitung 12 cm persegi. Maka kalau kita menggunakan konsep luas yang diarsir, luas ACE, ACE, nih lihat nih, ACE, itu luas yang sebelah kiri ini, ditambah luas CEG, nah berarti kan berimpit tuh, berimpit. Jadi luas ACE ditambah luas CEG dia berimpit. Berimpit yang di segitiga CED ini yang tidak diarsir. Maka kalau untuk mencari luas yang diarsir saja, maka konsepnya secara analisa kita kurangkan dengan luas segitiga yang di tengah-tengah, yang tidak diarsir, tapi 2 kalinya. Kenapa 2 kalinya? Karena untuk yang luas segitiga ACE harus dikurangin dengan yang tidak diarsir untuk mencari arsiran yang bagian kiri. Untuk arsiran bagi kanan juga begitu. Luas segitiga CEG harus dikurangin dengan luas yang di tengah-tengah yang tidak diarsir CED. Itulah konsep kenapa dikurang 2 kalinya. Maka kita masukkan 48 ditambah 60 dikurangin tadi 2 kali 12. Kalau Pak Guru hitung hasilnya 108 dikurang 24 yaitu 84 cm persegi. Alhamdulillah kita sudah menjawab soal luas segitiga yang berbentuk analisa. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana praktek melukis garis bagi pada segitiga. Misalkan sebuah segitiga ABC. Nah, pada sudut B ini kita akan buat yaitu garis bagi, yaitu membagi sudut B ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Misalkan pada segitiga, kita akan membagi salah satu sudut dalam segitiga. Misalkan Pak Guru ambil sudut B. Langkah pertama, tolong perhatikan, buatlah busur pada titik B dengan menggunakan jangka. Jika kita ambil jangka, kemudian jarumnya letakkan di B, kemudian di sini adalah goresan pensilnya, kita gores, dapatlah busurnya. Nah, tuh. Seperti ini. Dan langkah kedua, sekarang
jangkanya kita pindahkan. Jarumnya di sini nih, di titik E. Nah, kemudian yang pensilnya kita geser. Nah, kemudian kita arsir. Kita gores. Set. Kita kasih tanda aja. Set. Coba semua anak ambil jangkanya. Ulang lagi. Jarumnya letakkan di titik E. Di sini. Kemudian ini pensilnya geser ke atas. Kemudian kita gores. Hanya sebagai tanda saja. Set. Kemudian berikutnya langkah 3 juga sama. Nah, jangkanya geser ke F. Nah, sekarang jarumnya di titik F. Tolong pensilnya digeser lagi. Nah, sekarang gores ke atas. Set. Nah, dapat di titik potongnya. Dapat titik potong. Kemudian kita hubungkan ke titik B. Inilah namanya garis bagi. Jadi tarik garis G ke titik B, maka garis BG disebut dengan garis bagi, membagi dua besar sudut yang sama besar. Jadi sudut yang di atas nih, lihat nih kursornya, sama dengan sudut yang di sampingnya. Sudut ABG, mana ABG? ABG yang di sini nih, yang kecil, sama dengan sudut CBG, itu yang di sampingnya. Inilah sifat daripada garis bagi, membagi sudut B menjadi sama besar. Yang ini dan yang sampingnya. Alhamdulillah kita selesai untuk metode bagaimana praktek melukis garis bagi. Tolong ini lihat latihan 1. Ini ada segitiga RPS, sudut S80, sudut R3X, sudut B 2X. Tentukan nilai X, tentukan sudut PRS. Yang ini 3X, sudut RPS. RPS berarti yang ini yang kanan. Latihan 2, diketahui sudut A 40 derajat, sudut B yang di atas 100 derajat, tentukan sudut ACB ini dan BCD yang di sampingnya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi. Silakan di-share dan di-subscribe. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.